Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Selamat bertemu dengan saya program pembelajaran biologi untuk kelas 10 MIPA. Kali ini kita akan membicarakan tentang keseimbangan lingkungan, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari sampai pada penyebab keseimbangan lingkungan itu berubah, yaitu sampai pada pencemaran. Jadi kita sudah membahas tentang pencemaran, yaitu pencemaran udara. Nah, untuk pencemaran udara, di pertemuan yang pertama saya ada yang kurang sedikit. Ini saya review sedikit. Ini adalah zat-zat yang mencemari udara: CO2 atau karbon dioksida, karbon monoksida, gas nitrogen, NO, NO2 itu nitrit, NO3 nitrat, belerang, sulfur, SO itu sulfat, itu metana CH4, kemudian klorofluorkarbon CFC, ini yang ada di kulkas, di parfum, di AC, gitu ya. Kemudian PB itu timbal, ini salah satunya terkandung di bahan bakar. Di bahan bakar itu kalau mengandung PB tinggi itu dikatakan jelek. Kemudian asam belerang. Ini diantara pencemar udara. Kita lihat kemarin pencemaran udara sudah saya sampaikan ini. Nah, sekarang saya lengkapi. Akibat pencemaran udara untuk langsung ke manusia yang nomor 1, menimbulkan berbagai penyakit sistem pernafasan atau biasa disebut dengan ISPA, mulai dari hidung sampai paru-paru, gitu ya. Ini yang langsung kaitan dengan manusia. Paling banyak penyakit pernafasan. Kemudian terkait lingkungan, nanti hujan asam kemarin sudah pertemuan yang dulu, kemudian penipisan lubang ozon, kemudian efek rumah kaca. Nah, kalau sekarang ini minta diulang sedikit ya nggak jadi masalah, cuma salah cepat ya. Hujan asam itu apa? Bercampurnya air hujan di atmosfer dengan zat pencemar, terutama asam belerang sebelum jatuh ke bumi. Jadi air hujan di udara itu sebelum nyampe ke bumi dia bereaksi dulu dengan zat pencemar. Kita lihat kalau memang masih lupa ya. Ini ya. Di asam, a chemical compound that dissociates, breaks up, and forms hydrogen ions, H+ ions, in a solution is called an acid. saya kecilkan sedikit. Nah, ini apa asam itu? Asam itu suatu larutan atau zat yang banyak mengandung H+. Contohnya ini asam sulfat. Berikutnya, dari mana udara itu mendapatkan zat asam? Dari pencemaran ini. Jadi dari asapnya pabrik apa itu menghasilkan sulfur, nitrogen, ini bercampur dengan air, maka air yang jatuh itu rumus kimianya berubah. Tidak murni lagi air, tapi tidak H2O, tapi campur ini. Itulah yang disebut dengan hujan asam. Apa akibatnya kalau hujan asam? Nah, langsung
They may not be able to berakibat pada perform makhluk normal hidup, essential chemical jadi processes. mematikan Thus, ikan, many different functions mematikan of organisms may be tumbuh-tumbuhan, affected gitu by ya. acid precipitation. Nih, Strong acidic berikutnya these maps ini show the contoh average pH of annual precipitation in the di Amerika US yang in industrinya maju itu 1955 and 1990. usaha asamnya sudah pernah dideteksi seperti ini. The numbers next to the black Ini lines and the color itulah code sekedar refer to pH. contoh hujan asam. Precipitation was more acidic. Nah, hujan asam ini sangat merusak. Jadi nanti ada contoh tumbuhannya yang rusak karena hujan asam. Bentar, kalau ada di sini, kelihatannya nggak ada. Nah, di tanaman-tanaman itu akan meranggas karena hujan asam. Oh ya, ada ini ya. Bentar. Mungkin ada di atas. Nah, ini ya, kemarin itu. Nah, ini contoh tanaman itu rusak. Ini ya, mati karena hujan asam. Oke. Nah, berikutnya, selain hujan asam, juga penipisan ozon. Pencemaran udara itu menipiskan ozon. Ozon itu apa? O3. Jadi ozon itu O3. Nah, ini nanti O3 yang ada di udara itu berfungsi menjadi pelindung bumi, filter. Nah, kalau ozonnya nggak ada, ya maka radiasi matahari seluruhnya diterima di bumi. Nah, ozon ini bisa ditipiskan kalau di udara banyak ini. Nah, kita lihat pernah diteliti daerah-daerah yang ozonnya menipis. Mungkin gambar di bawah sebentar ya. Nah, ini jadi ini adalah bumi, ini atmosfer. Nanti ada lapisan ozon itu O3, itu diserap oleh CFC. Maka matahari yang ke sana nanti yang dari matahari ke bumi itu nggak ada filternya. Nah, apa akibatnya? Nanti menerima radiasi. Contohnya nanti menimbulkan kanker kulit. Oke. Berikutnya ini masih program ulang pertemuan yang dulu ya. Belum melanjutkan. Apalagi akibat dari pencemaran udara setelah menimbulkan penyakit, hujan asam yang merusak tumbuhan dan peralatan, lapisan ozon nanti menimbulkan radiasi bumi tak terkontrol, radiasi matahari. Terakhir, efek rumah kaca. Apa efek rumah kaca itu? Kita lihat pengertiannya. Efek rumah kaca adalah akibat yang ditimbulkan oleh polutan di atmosfer yang bersifat seperti kaca. Jadi apa maksudnya? CO2, CFC, uap air, metana, itu kalau ada di angkasa, itu dia seperti kaca. Seperti kaca bening. Apa sifat kaca? Ini yang kedua ini. Meneruskan cahaya, tetapi menahan pantulan panas. Jadi matahari diterima sampai ke bumi nembus ini. Tapi ketika bumi mengembalikan panasnya ke atas, nggak bisa ditolak oleh ini. Panas itu balik ke bumi. Nanti saya ulang animasinya ya. Akibatnya apa nanti kalau panas itu balik ke bumi? Suhu bumi naik per dekade, setiap 10 tahun diukur naik terus. Jadi suhu bumi semakin panas. Ini sebenarnya plus minus ya. Suhu bumi semakin panas itu plus minus. Mana plusnya? Soviet itu diuntungkan karena banyak daerah sana itu yang bersalju, beres, sulit ditanami. Nah, berangsur-angsur esnya berkurang, mencair, maka tanahnya menjadi ditanam. Itu bagi mereka plus. Nah, bagi seluruh dunia min. Kenapa? Nanti es di kutub mencair, masuk ke laut, lautnya naik. Nah, maka ada namanya banjir rob. Nah, kemudian yang lain, perubahan pola cuaca. Jadi kalau suhunya berubah, anginnya berubah, maka badai juga berubah, ada istilah La Nina dan lain sebagainya. Kita lihat ya efek rumah kaca itu. Nah, ini efek rumah kaca. Jadi ini bumi,
kemudian ini atmosfernya. Kalau di atmosfer ini ada zat namanya CH4 macam-macam, itu nanti terjadi efek rumah kaca. Kita lihat, matahari ngirim cahaya sama panas ke bumi. Nah, ini dikirim. Oke. Jika normal, maka bumi itu akan mengembalikan. Apa yang dikembalikan? Radiasi panasnya. Nah, ini nanti jika normal memang ke atas, berhubung di sini ada gas yang menghalangi, maka balik panasnya itu. Itu yang dimaksud dengan efek rumah kaca. Ini ada tulisannya goes back into space, kembali. Jadi radiasinya itu naik terus ketatap dengan gas yang seperti kaca tadi balik ke bumi ini. Jadi panas, jadi mencair esnya macam-macam tadi. Kita lihat. Nah, seperti ini nanti. Nah, terus setelah, nah ini atmosfernya sekarang diperbesar. Nah, gini. Nah, ini gasnya, rumusnya di sini ya. Metana, karbon dioksida. Nah, itu nyelimuti bumi. Akibatnya, nah ini. Jadi panas kembali ke bumi. Itu namanya efek rumah kaca itu. Nah, kalau kembali ke bumi, macam-macam. Ini rumus-rumus kimianya ya. Oke. Nah, jadi inilah akibat dari pencemaran udara. Saya ulang. Menimbulkan penyakit terutama pernapasan, hujan asam ini merusak hewan, tumbuhan, kemudian merusak peralatan kita. Nah, kalau kamu peralatan dari logam, sepeda motor misalnya kena hujan asam akan karatan. Penipisan ozon ini menyebabkan radiasi matahari seluruhnya jatuh ke bumi. Nanti banyak kanker kulit utamanya, terus efek rumah kaca. Ya, apa yang disebut dengan global warming itu dari efek rumah kaca, pemanasan global yang barusan tadi kita lihat. Oke. Nah, ini tadi ceritanya seperti ini ya, kalau nggak pakai itu. Oke. Nah, sekarang gimana menghindari polusi udara? Satu, diadakan reboisasi. Karena dengan penanaman maka salah satu gas berkurang. Apa? Gas CO2. Karena CO2 itu diserap oleh tanaman, dipakai untuk fotosintesis. Jadi itulah alasannya reboisasi. Berikutnya, pelestarian udara mengurangi emisi gas buang. Nah, sekarang di mana-mana ada aturan ya. Aturan cerobong ini diatur. Pabrik ini nggak boleh di pemukiman. Sekarang mobil di Amerika sudah 60% nggak pakai bahan bakar fosil. Apa bahan bakar fosil itu? Solar, bensin, itu bahan bakar fosil. Sekarang pakai listrik semua di sana, gitu ya. Kalau listrik nggak menghasilkan CO2, itu namanya mengurangi emisi gas buang. Menghindari pemakaian gas kimia. Apa itu? Di parfum yang freon itu ya, klorofluorkarbon itu. Nah, itu di AC. Nah, kalau kamu beli parfum, belilah parfum yang tempatnya itu gelas. Yang kalau jatuh itu pecah. Jangan kaleng. Logam gembreng itu yang biasanya pakai CFC. Kulkas, AC itu pakai CFC, itu semua mencemari udara. Oke, jadi ada 3 cara ya, reboisasi, pengurangan emisi, menghindari pemakaian gas kimia. Nah, sekarang kita pindah ke pencemaran air. Nanti pencemaran air ini bahannya mirip-mirip dengan tanah. Nanti di akhirnya saya jadikan satu dengan judul pencemaran air dan tanah. Apa zatnya yang mencemari air? Satu, pupuk. Ini dengan majunya modernisasi pertanian pakai pupuk. Pupuk itu ternyata merusak ya, karena yang dimaksud di sini pupuk kimia ya. Bukan pupuk hijau atau kotoran sapi, bukan itu. Kalau itu ramah lingkungan.
Apalagi sampah. Ini baik sampah yang bisa terurai seperti daun, makanan, atau sampah yang tidak terurai seperti plastik, itu merusak air. Deterjen, sabun. Kalian bisa mencoba betapa jahatnya sabun ini. Caranya, ambil 1 sendok rinso, kamu kasih air, diaduk, kemudian kamu masukkan ke tanah yang kamu perkirakan di situ ada cacing tanahnya. Nanti cacing tanah itu akan keluar, kepanasan. Pestisida ini obat-obatan di dunia pertanian itu ya, yang dipakai membunuh hama itu. Mikroorganisme patogen apa? Makhluk hidup kecil yang mencemari air, yang merusak air gitu. Jadi menimbulkan penyakit patogen itu. Terus minyak. Di minyak ini kalau ke air nggak bisa terurai ya. Logam berat. Logam berat ini nanti yang terkenal itu raksa. Air raksa ini yang dipakai orang nyepuh di orang yang di pasar yang memperbaiki perhiasan emas itu ya. itu. Nah, ini contoh pemandangan pencemaran air ya. Ini pencemaran air juga. Ini kalau ini sampah, baik organik maupun anorganik. Kalau plastik-plastik begini anorganik. Nah, ini limbah pertanian. Kemudian ini di laut. Minyak di laut itu tumpah seperti ini, ikannya mati semua. Nah, itu. Oke, apa akibatnya pencemaran air? Nih, pencemaran air salah satu akibatnya nanti akan mengubah oksigen di dalam air. Nah, sebelum itu ini ada tulisan. Apa sih air itu yang sehat itu? Air sehat dipakai mandi, dipakai minum itu 1 tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa. 2 jernih, 3 pH-nya netral. Nah, sampai di sini kelihatannya apa sudah sehat kalau nggak berbau, jernih, kemudian nggak berwarna, pH-nya bagus, itu kelihatannya sehat, tapi belum tentu. Contoh, ada sungai yang airnya bening, gak bau, gak apa, tiba-tiba mati hewannya. Nah, bawah ini yang gak kelihatan. Apa? Perubahan oksigen. Maka ada istilah BOD, COD, DO. Oke, saya ulang ya. Jadi ukuran air sehat itu yang kasat mata, yang bisa dilihat dengan mata, gampang diterima, ini yang pertama ini. Air harus tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa. Ini orang mudah ngecek, nggak pakai alat, bisa. Jernih dengan mata dok. pH baru pakai alat ya. Nah, yang kedua ini, syarat yang kedua ini yang sulit. Apa? Kadar oksigennya harus bagus. Ada istilah ini BOD, COD, DO. Apa itu BOD, COD, DO? Nah, ini. DO. Ini kalau disingkat DO, dari kata-kata dissolved oksigen. Apa? Kadar oksigen dalam air. Jadi oksigen ada dalam air untuk kehidupan. Contohnya, kalau kamu punya akuarium, itu kan dikasih alat yang dijalankan listrik gitu ya. Kemudian kalau alatnya itu dijalankan, keluar gelembung-gelembungnya. Itu maksudnya menambah oksigen. Nah, jadi oksigen di air itu harus ada supaya hewan-hewan yang di air bisa hidup. Nah, oksigen yang larut di dalam air untuk bernafas bagi hewan-hewan itu namanya dissolved oksigen. Ini oksigen yang terlarut dalam air untuk bernafas. Ini ada angkanya ya. Ada angkanya. Ini di Kementerian Lingkungan ada ketentuannya harus sekian, itu bisa diukur. Berikutnya
ada istilah lagi namanya biochemical oxygen demand, disingkat BOD. Apa ini? Jumlah oksigen dalam air yang diperlukan oleh mikroorganisme. Jangan kacau ya, ini mirip-mirip. Kalau ini jumlah oksigen yang diperlukan oleh seluruh makhluk hidup, ikan supaya bernafas itu. Yang kedua ini jumlah oksigen yang diperlukan oleh mikroorganisme. Apa mikroorganisme itu? Pengurai. Jadi kalau sampah kita itu masuk ke sungai, makhluk hidup menguraikan itu butuh oksigen. Nah, oksigen yang diperlukan oleh makhluk hidup kecil untuk menguraikan sampah itu, apakah sampah itu daun atau bangkai itu yang bisa diurai, bukan plastik ya. Maka oksigennya diperlukan oleh pengurainya, itu namanya BOD. Berikutnya COD. Apa COD itu? Nah, ada sampah yang terurai, ada juga sampah yang tidak diuraikan oleh makhluk hidup kecil, tapi terurai secara proses reaksi kimia, bereaksi. Jadi masuk ke air, dia bereaksi seperti garam dicampur dengan air, itu kan bereaksi. Nah, itu di dalam air itu perlu oksigen juga untuk reaksi kimia itu. Nah, itu namanya COD. Nah, perhatikan. Berdasarkan ini, maka air yang sehat itu DO-nya harus tinggi. Saya ulang, air yang sehat itu DO-nya tinggi. Kenapa? Karena ini untuk bernafas makhluk hidup. Jadi kalau sungai diukur, ada alatnya ya, DO-nya tinggi, sungainya bagus. Nah, kemudian kalau BOD-nya tinggi, sungainya nggak bagus. Kenapa? BOD itu oksigen dipakai menguraikan sampah. Kalau BOD-nya tinggi, berarti sampahnya di situ banyak, begitu. Nah, saya ulang ya, air yang sehat DO-nya tinggi. BOD harus rendah. Kalau ini tinggi, berarti banyak sampah organik gitu ya. Terus COD harus rendah. Kalau COD tinggi berarti situ banyak bahan yang harus direaksi secara kimia. Jadi kalau disingkat, air sehat itu DO tinggi, BOD rendah, COD rendah. Terus air yang tidak sehat itu air yang DO rendah, BOD tinggi, COD tinggi, gitu ya. Oke. Nah, sekarang apa akibatnya pencemaran air? Nah, ini gambarnya tidak urut ini ya, mohon maaf, saya urut dulu. Nah, ini ya, akibat pencemaran air. 1. Ada peristiwa namanya biomagnifikasi. Sebenarnya ini bukan pencemaran air saja ini. Cuma yang paling banyak memang di air, bukan di udara ya. Biomagnifikasi. Apa itu? Penumpukan bahan kimia dalam tubuh organisme. Gimana penjelasannya? Nih. Pakai ini boleh, pakai ini boleh. Saya pakai ini aja dulu ya. Pakai ini. Apa ini? Nah, makhluk hidup kecil namanya plankton. Ini di perairan. Karena ceritanya tadi pencemaran air. Oke, jadi ini plankton, makhluk hidup kecil. Plankton ini bisa hewan, bisa tumbuhan. Kalau hewan namanya zooplankton, kalau tumbuhan namanya fitoplankton. Ini makanan hewan kecil, ikan misalnya. Jadi ini dimakan ini, gitu. Itu rantai makanan. Ikan kecil dimakan ikan besar, seterusnya begitu. Oke, nah apa yang dimaksud dengan biomagnification? Ini racun, toksin konsentrat, konsentrasi racun, jadi jumlah racun itu tinggi. Pada setiap tingkatan tropik ini akan naik terus. Oke, itu namanya biomagnification. Contohnya begini.
Pernah terjadi di Teluk Minamata di Jepang. Ada orang sakit keras, kemudian meninggal. Terus di tubuhnya diperiksa. Tubuh orang itu. Ternyata ada raksanya, Hage. Orang ribut. Dari mana ini kok raksa masuk ke tubuh itu? Wah, diteliti berhari-hari. Akhirnya sampailah pada penelitian itu. Nah, orang di Teluk Minamata ini, orang Jepang banyak makan apa? Makan ikan. Nah, kebetulan ikan yang dimakan itu biasanya orang Jepang itu nggak mateng ya. Ya, ikan mentah begini dikasih juga makan juga. Ikannya diteliti. Ternyata di ikan ini banyak raksanya, banyak haginya. Kemudian ikan ini makan apa? Makan ikan kecil. Nah, ternyata di sini ada raksanya. Kemudian ternyata diperiksa lagi, ini ada raksanya. Jadi air raksa itu, Hage itu pindah-pindah dari plankton ke ikan kecil ke ikan besar ke tubuhnya orang. Kenapa kok begitu? Nah, ini penjelasan biomagnifikasi. Bahan kimia itu kalau masuk ke lingkungan sulit hancur, seperti plastik. Jadi raksa masuk, Hage masuk ke danau, kemudian terserap oleh plankton. Di tubuhnya plankton raksanya nggak bisa terurai, diserap oleh ini. Kemudian di tubuhnya ikan kecil nggak bisa terurai, diserap oleh ikan besar. Nggak bisa terurai, masuk ke tubuhnya orang, baru orangnya sakit. Itulah pengertian biomagnifikasi, penumpukan, perpindahan zat kimia itu menurut jalur rantai makanan. Jadi nanti seperti ini. Kalau misalnya ini diumpamakan bukan pohon begini, diumpamakan misalnya padi gitu ya. Padi, nah begitu, disemprot bahan kimia. Bahan kimianya nggak bisa hilang. Misalnya padinya dimakan ulat, maka bahan kimianya pindah ke ulat. Ulatnya dimakan ayam misalnya, ini contohnya burung, tapi saya ganti ayam supaya nanti sampai ke manusia. Maka bahan kimianya nempel di dagingnya ayam. Ayamnya dimakan manusia, maka bahan kimianya masuk ke tubuhnya manusia. Itu pengertian biomagnifikasi. Nah, nanti jumlahnya nggak mengecil seperti ini, tapi ini harus dibalik, membesar. Ini harus dibalik ini. Jadi apa? Ini harus dibalik. Di prosesnya ini harus dibalik. Harus begini. Nah, ini nanti. Nah, ini nanti. Jadi dibalik begini. Nah, ini. Kalau bahan kimia dibalik begini ya. Mohon maaf. Nah, begini nanti. Kenapa kok dibalik begini? Misalnya daun itu disemprot. Satu daun kena 0, itu kecil. Lah ulat ini selama hidup kan gak makan satu daun. Menghabiskan 10 daun. Kalau satu daun 0,1, 10 daun, ya 0,1 kali 10 kan begitu. Maka kamarnya besar racunnya. Kemudian kalau di sini ada 1 gram racun misalnya. Nah, burung ini kan nggak makan ulat cuma 1 selama hidupnya. Katakanlah makan 10 ulat, maka racun yang ada di tubuhnya burung nanti ya 10 gram. Maka kabarnya lebih besar seperti ini. Itulah namanya magnifikasi. Jadi racunnya tambah banyak, tambah banyak. Padahal manusia di jalur ini, kita itu terakhir. Di rantai makanan kan manusia terakhir. Maka racunnya paling banyak di manusia. Itulah bahayanya yang namanya biomagnifikasi. Berikutnya, pencemaran lain, pencemaran air, yang lainnya itu menimbulkan eutrofikasi. Nah, kita lihat animasinya eutrofikasi ya. Ini eutrofikasi. Perhatikan, ini perairan. Eutrofikasi ya. Water ecosystems is called eutrophication.
A lake, for instance, that was carved out of the bedrock by a glacier passed through different stages. When the lake is first formed, it is deep and the bottom sediments. Nah, saya matikan dulu. Kalau tidak terjadi eutrofikasi karena pencemaran air tadi, seandainya tidak terjadi eutrofikasi, bagaimana perairan ini yang sehat? Satu, deep, dalam perairan ini. Dua, cool, dingin, sedanglah, itu ya, jangan panas, gitu. Tiga, oksigen rich, kaya dengan oksigen, DO-nya tinggi. Bukan BOD, bukan COD tadi. Kemudian low nutrient, rendah bahan-bahan seperti daun, itu namanya low nutrient. Yang bisa dimakan itu rendah. Sehingga di sini bersih. Jadi ciri perairan bersih, kalau sungai di dekat rumah sana, satu harus deep, dalam. Jangan dangkal. Kalau dangkal pasti nanti tanahnya campur. Dua, cool, dingin airnya, segar. Tiga, oksigen rich, kaya oksigen. Empat, low nutrient, jadi barang-barang yang hancur, daun apa itu nggak boleh banyak, sehingga di sini nggak budak gitu. Maka ikan ini hidup bagus. Oke, itu cerita awal. Berikutnya perhatikan. Saya percepat ya. Early stage is called oligotrophic. As the lake ages, more organic material gets washed into the system by surface runoff. Saya percepat lagi. The water column becomes more turbid, less clear that is, because of increased suspended particulates, and the bottom sediments increase. The shallower depth. Nih, apabila air itu dicemari zat-zat, ada sampah dimasukkan, ada pupuk, ada macam-macam lah masuk ke sini. Nah, maka nanti beberapa itu akan mengendap. Mengendap namanya sedimentation. Sehingga nanti airnya ini jadi tidak dalam lagi. Saya ulang. Jadi kalau ada pencemaran air, nah ini akan semakin dangkal. Nah, berikutnya perhatikan. Results in warmer water, increased oxygen demand by larger populations of organisms and bacteria, along with elevated. Apa selanjutnya kalau nanti di sini banyak sampah, banyak apa? Pertama, low oksigen, oksigennya rendah, sehingga ikan sulit bernafas. Kedua, warmer, panas. Tiga, silo, dangkal. Nah, gitu ya. Berikutnya. Water temperature serves to decrease the oxygen level. The margins of the lake that build up sediment can then support larger rooted aquatic plants, which also adds to the biomass of the lake. These plants in turn support larger animals. A mesotrophic condition like this favors fish like bass. Nah, ini semakin dangkal, ikannya mati. Nanti kalau sudah sangat dangkal, pemandangannya bukan air lagi ya. Di sini. Nah, semakin dangkal lagi. Nah, sudah. Nanti kalau dangkal tinggal alga, berikutnya rumput-rumput. Enceng gondok nanti yang banyak ya. Airnya habis, ini enceng gondok ini banyak di selokan di kota itu ya. Nah, ditumbuhi kangkung, enceng gondok apa itu. Airnya nggak bisa mengalir lagi. Sudah kalau seperti ini macam-macam, sudah banjir apa itu ya. Itu contoh dari akibat pencemaran air namanya eutrofikasi. Saya ulang ya. Satu, saya ulang nggak banyak ya. Air yang sehat itu dalam, dingin, kaya oksigen, rendah bahan-bahan yang bisa dimakan itu daun-daunan. Kemudian kalau terjadi pencemaran air, maka perubahan yang terjadi
dangkal, silo, warmer panas, low oksigen, oksigennya rendah. Akibatnya apa? Ikan apa mati. Kalau sudah ikan mati, nanti tambah dangkal, air itu menjelma jadi rumput-rumput, alga. Nanti kalau memang benar-benar habis, ya tinggal bukan sungai lagi, seperti ini. Itulah proses namanya eutrofikasi. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Tadi sudah. Nah, bagaimana mengatasi pencemaran air? Maka ada judul pelestarian air. Mengolah limbah cair sebelum dibuang ke sungai atau kemana. Nah, ini. Berarti siapa yang punya rumah di tepi sungai, kemudian dari kamar mandinya, kalau langsung dibuang ke sungai itu nggak boleh ya. Di Eropa nggak ada itu seperti itu, dilarang keras. Kita harus bikin semacam sumur, resapan masuk ke situ dulu. 3 sumur, baru yang terakhir itu ada lubang ke sungai. Jadi yang masuk ke sungai sudah air sudah agak jernih. Gitu. Kalau pabrik malah harus dimasukkan ke tangki, diolah dulu ya. Nah, ini di Indonesia sudah ada seperti itu, tapi pengusahanya ndablek gitu. Kalah dengan orang kampung. Coba kita kalau nanti kalau nggak pandemi, kamu bisa usulkan ke sekolah itu. Di Malang itu ada 2 tempat yang orang satu desa 400 rumah itu kompornya dari tainya sapi ya. Tainya sapi itu limbah cair dimasukkan ke tangki, dikasih bakteri, nanti gasnya bisa dipakai kompor gas itu. Terus setelah itu baunya hilang karena jadi gas, airnya dipakai untuk pupuk cair itu. Ya. Yang kedua, tidak boleh buang sampah ke sungai. Beberapa hari yang lalu di wilayah kita di Pasuruan itu banjir. Ini contoh yang dekat di Kecamatan Gempol kemarin Pulungan itu ternyata bukan airnya yang terlalu banyak. Jembatan yang sebelah baratnya jalan itu tersumbat oleh bambu. Rombongan bambu, kalau bahasa Jawa barongan itu klenyut. Nah itu ya, sehingga beberapa rumah kena, 2 orang meninggal. Anak SMA Pandaan, SMA kita, Ma'arif itu juga ada yang kebanjiran di situ rumahnya. Kemudian yang ketiga, pelestarian air itu adalah membuat sumur resapan. Jadi ini membuat sumur resapan itu apa? Jadi kita membuat lubang-lubang yang banyak, pori namanya biopori. Nanti lubang di tanah itu kalau hujan kemasukan air, kemudian airnya akan mengembara di dalam tanah. Nanti air itu bisa kita panggil lagi, maksudnya masuk ke sumur. Jadi sumur kita musim kemarau bagus. Itu namanya membuat biopori, itu sumur resapan. Termasuk pelestarian air itu adalah khusus di pantai misalnya, itu juga pelestarian air. Reklamasi pantai, apa ini? Memulihkan pantai. Reklamasi itu nanti bukan menguruk saja ya, memulihkan pengertian reklamasi itu. Ini kurang kaya. Jadi menanami pantai dengan tanaman bakau gitu ya. Sekarang ada hutan yang dipakai rekreasi, hutan mangrove. Di Surabaya ada, di Pasuruan ada. Melarang pengambilan batu karang. Melarang pemakaian peledak untuk mengambil ikan. Melarang penggunaan jaring pukat, ini yang di laut itu ya. Jaring pukat itu apa? Jaring yang mengambil ikan itu, ikan kecil kan besar, kena semua. Ini lebih ke arah pelestarian, bukan airnya ini ya. Laut itu pelestarian ikan. Oke. Nah, berikutnya kita sampai pada pencemaran tanah. Nanti ini bisa dijadikan satu dengan air juga. Kenapa? Karena bahannya hampir sama, beda dikit-dikit aja. Contohnya kaca.
Ini masuk ke air, memang airnya nggak rusak, tapi kan nanti dangkal itu. Plastik masuk ke air, memang airnya nggak rusak, tapi kan airnya dangkal. Tapi kalau ke tanah, jelas tanahnya rusak. Nggak bisa ditanami kalau ada kaca, ada plastik. Kaleng bekas, minyak, sama ini dengan air ya. Maka boleh pakai judul begini, pencemaran air dan tanah. Dari mana saja asalnya? Limbah rumah tangga, sisa makanan, kotoran orang, air kencing, plastik, kertas, kaca, ini dari rumah tangga ya. Deterjen, nyuci itu ya. Kalau nyuci pakai rinso itu nggak boleh dibuang ke tanah, air rinsonya itu ya. Itu harus dibuang masuk ke penampungan. Kaleng bekas, uli, cat, minyak, ini semua nggak bisa hancur di air. Limbah pertanian, pupuk, pestisida, ini yang banyak menimbulkan pendangkalan tadi itu, eutrofikasi. Limbah industri, nah ini nanti saya perinci nih ya. Industri kita itu banyak menggunakan bahan kimia. Nah, yang tadi saya ceritakan di Minamata, orang sakit, melepuh, mati itu karena merkuri. Hg itu merkuri, ini banyak di industri. Nah, ini saya ingatkan yang perempuan ya. Kalau kamu beli kosmetik, kemudian untuk pemutih wajah, itu hati-hati karena banyak mengandung merkuri. Nah, itu wajahnya bukan diputihkan sebenarnya itu ya, diiritasi. Jadi ada zat namanya kadmium, merkuri, ini digunakan di industri ya. Industri pengolahan apa menggunakan apa gitu nanti. Industri logam menggunakan Hg gitu. Industri bahan bakar menggunakan timbal Pb ya. Jadi ini bahan-bahan yang digunakan di industri. Coba kamu lihat itu di industri-industri itu. Industri tekstil nanti mengeluarkan limbah warna kuning, merah apa ini. Industri makanan di seputar kecamatan di wilayah kita ini banyak ya. Nanti bahan pengawetnya bau sekali itu. Bisa dicek itu dekat pabrik menimbulkan bau ya sudah itu ya. Oke, ini beberapa zat polutan di air dan tanah dijadikan satu. Nah, ini contoh pemandangannya. Sampah. Nah, ini di dunia pertanian menggunakan pestisida, semprot itu, menggunakan pupuk, nah, itu ya. Nah, sekarang bagaimana cara mengatasinya? Ini kembali reboisasi. Kalau penghijauan untuk pelestarian udara itu reboisasi karena tanamannya menyerap CO2. Tapi kalau pencemaran tanah, reboisasi ini tanah yang miring, nah, itu tanah yang itu ditanami ini supaya apa? Nanti supaya tidak terjadi erosi. Terus ada tanamannya airnya tertahan akar itu reboisasi ya untuk tanah itu ya, menghindari erosi. Gitu. Menahan air supaya tanahnya cukup kandungan air itu ditanami. Terasering ini membuat tanah yang miring menjadi bertangga-tangga seperti sawah di wilayah pegunungan itu ya. Petak, satu petak, dua petak bertingkat-tingkat itu. Itu membuat tanah seolah-olah rata. Kalau dibiarkan miring, otomatis tergerus. Dibikin rata tapi berkotak itu namanya terasering sehingga disebut kotak bertangga. Gitu ya. Kemudian pelestarian tanah yang lain menggunakan pupuk organik, pupuk dari daun, dari kotoran, tidak pupuk kimia. Kemudian mengatur pergantian tanaman, jadi nggak boleh nanam satu macam berkali-kali. Habis padi panen nanam padi lagi, panen nanam padi lagi. Ini menguruskan tanah ya. Kenapa kok menguruskan tanah? Karena kalau sawah A ditanami padi berkali-kali, padinya butuh zat tertentu itu akan habis. Tapi kalau padi diganti kedelai, maka kedelai dengan padi zatnya nggak sama yang dibutuhkan. Gitu ya.
sehingga tanah tetap subur, itu namanya pergantian. Pelestarian hutan hampir sama dengan tadi, reforestasi sudah, melarang pembabatan hutan. Ini yang sulit di Indonesia ya. Sistem tebang pilih, maksudnya apa? Ini boleh mengambil yang besar saja, yang sudah tinggi, boleh ditebang, pokoknya yang kecil nggak boleh. Itu teorinya, prakteknya sulit, saya sudah lihat di Kalimantan gitu ya. Tebang tanam, ada peraturan. Menebang sekian harus diganti menanam sekian. Ini semua bagus aturannya, tapi kenyataannya sulit ya kenyataannya. Oke, itulah cara-cara mengatasi pencemaran tanah. Nah, sekarang kita kenali zat-zat itu ya. Ada waktu masih 15 menit. Air raksa, nama dagangnya merkuri. Secara pelajaran kimia disebut Hg. Warnanya kelabu perak. Dia orang kemasan itu ya. Wujudnya cair. Dari mana ini? Limbahnya pabrik tinta, pabrik kertas, pabrik pengolahan kulit, pabrik tekstil, terus industri farmasi, itu banyak menggunakan raksa. Jadi kalau di kita ada pabrik-pabrik ini pasti itu membuang Hg itu ya ke sungai. Oh, kalau tidak membuang Hg. Nah, makanya ada peraturan nggak boleh dibuang, harus ada penampungannya. Itu teorinya, prakteknya tidak. Prakteknya sudah sungai kita itu banyak orang buang ya. Dampaknya kalau air raksa ini kena tubuh kita apa? Sakit saraf, terutama otak, saraf pusat ya. Sakit apa lagi? Ginjal. Kasus terbesar saya ceritakan tadi di Minamata di Jepang. Itu yang orang membuang, pabrik membuang raksa ke laut, akhirnya pindah ke plankton, masuk ke ikan kecil, tadi ceritanya masuk ikan besar, masuk ke tubuhnya manusia. Minamata itu ngeri ya, ada filmnya itu. Orang melepuh. Berikutnya bahan kimia namanya kromium. Warnanya abu-abu. Ini berbentuk logam. Otomatis itu di industri metal logam. Jadi industri yang menggunakan banyak besi-besi itu ya. Industri cat. Pengolahan kulit juga. Makanya pabrik kulit itu ya baunya, waduh, minta ampun, itu bukan bau kulitnya sapi dong ya, sama bahan kimianya. Di Surabaya itu ada pabrik kulit itu ya, di antara Waru Wonokromo itu ada di timurnya jalan. Ya. Kalau lewat situ bau itu ya. Dampaknya apa? Kromium, penyakit paru-paru, penyakit kulit. Terus pengerasan hati, jadi hatinya nggak lunak lagi, bukan hati perasaan ini ya, hepar itu ya, sirosis namanya. Berikutnya bahan kimia namanya kadmium, lambangnya Cd, warnanya nggak diketahui, wujud senyawa. Senyawa itu bercampur dengan zat lain, contohnya bercampur dengan oksigen maka disebut kadmium oksida. Bercampur dengan klor, kadmium klorida. Bercampur dengan sulfur, es atau belerang, kadmium sulfida. Itu namanya senyawa bercampur. Jadi dia nggak bisa berdiri sendiri itu ya. Dari mana? Limbah pengecoran seng, industri timah, tembaga, industri baterai. Nah, jadi kalau kamu ada baterai bekas ABC itu ya biasanya ya dalamnya itu kan hitam-hitam itu seperti arang itu. Di dalamnya itu ada zat namanya kadmium. Gitu ya. Makanya baterai itu nggak boleh sembarangan gitu ya membuangnya. Dampaknya apa kalau kita kena kadmium? Kerusakan ginjal, hati, testis. Testis ini alat reproduksi laki-laki. Jadi laki-laki kalau kena kadmium bisa-bisa mandul ya. Sistem imunitas, sistem pertahanan, saraf, darah.
Berikutnya bahan kimia namanya tembaga, kupri atau kurium. Nanti lambangnya Cu di unsur-unsur itu ya. Warnanya kemerah-merahan, dia adalah logam. Terus dari pabrik kawat itu, limbah pabrik kawat, terus pabrik pipa, otomatis ini pipa baja ya, pipa besi bukan pipa plastik, pelapis logam. Nah, kalau kita kena Cu, apa akibatnya? Muntah, diare, kram di perut, mual. Sekali lagi kerusakan ginjal juga. Jadi banyak ginjal ya yang rusak. Berikutnya timah hitam atau timbal. Secara kimia lambangnya itu Pb. Nah, ini banyak di bensin solar itu ya. Itu. Kalau di luar negeri bahan bakar Pb itu minyak itu nggak boleh mengandung Pb. Makanya bersih ya, bersih. Saya melihat truk di Tokyo itu, saya kan pernah di sana 10 hari itu ya. Truknya besar-besar itu asapnya nggak seperti sini. Kalau di kita kan asapnya hitam, di Tokyo enggak. Asapnya biasa kayak sepeda motor itu. Itu karena bahan bakarnya nggak pakai Pb. Nah, bahan bakar yang pakai Pb murah. Jadi bensin itu Pb-nya banyak. Pertamax Pb-nya agak sedikit, maka Pertamax harganya lebih mahal gitu ya. Ngolahnya ngilangkan Pb ini pakai duit juga gitu. Dari mana itu? Pabrik plastik. Jadi pipa perhalon itu banyak mengandung timbal ya. Makanya kurang sehat juga sebenarnya ya. Terus percetakan, pabrik karet, kembali baterai, pabrik cat. Nah, ini bahan bakar tadi, minyak, oli, bensin gitu ya. Jadi asapnya sepeda motor itu bukan hanya CO2 tok ya. Ada bahan namanya Pb atau timbal gitu. Apa jeleknya kalau ke tubuh kita? Gangguan saraf, sel darah, gangguan pengolahan vitamin D. Vitamin D ini vitamin untuk tulang dan kulit kita. Terus gangguan tentang kalsium. Kalsium ini juga di tulang dan kerja saraf gitu ya. Berikutnya nikel. Nikel unsurnya berlambang Ni, ini banyak sekarang lagi rame di Sulawesi ya. Penambangan nikel. Wujud mineral bebatuan itu ya. Limbah pembakaran BBM, penyulingan minyak, pertambangan, nikel itu. Terus apa jeleknya? Karsinogenik. Apa? Pemicu kanker, terutama kanker paru-paru. Jadi kalau kita kena nikel, kita mudah kena kanker, terutama kanker paru-paru sama itu. Arsen. Nah, ini arsen ini jangan terkejut ya. Ada misalnya di makanan itu arsen ada. Kalau makanan mengandung arsen, nanti makanan itu beracun. Contoh, ada orang makan ubi kayu, kemudian dia mabuk mendem, itu mengandung arsen. Arsen, maka namanya arsenik. Nah, ini bahaya. Kenapa? Arsenik itu tidak berwarna. Itu walaupun di sini dikatakan abu-abu, tapi kalau dimasukkan ke makanan bisa nggak abu-abu ya. Tidak berasa, tidak berbau. Makanya tempo hari ada cewek 2 tahun yang lalu ya, jadi rame di TV itu, membunuh temannya, di kopinya dikasih arsen ini. Yang nggak tahu, memang nggak bau ya diminum aja. Itu. Terus ada pejuang HAM namanya Munir, juga diracun waktu naik pesawat dari sini ke Belanda. Nah, sampai ke Belanda, masih di Singapura sudah kolap, meninggal. Kenapa kok meninggal? Nah, ini dilihat, menghancurkan usus ya. Jadi iritasi usus, mematikan racun arsen itu. Diare, muntah, penurunan sel darah, gagal jantung.
kerusakan pembuluh darah, luka di hati, di ginjal. Nanti orang dikasih arsen itu biasanya nggak nunggu besok matinya ya, ya langsung. Siapa dulu itu yang jadi ramai di TV, Jessica apa namanya ya, yang kopi sianida itu, arsen itu ya. Nah, itu yang bunuh pakai sianida itu. Racunnya nggak berbau, sulit dideteksi itu arsen ya. Pestisida. Nah, pestisida ini banyak di dunia pertanian kita. Yang dipakai nyemprot-nyemprot itu ya. Nyemprot belalang, apa itu pestisida. Di pertanian, di perkebunan. Apa akibatnya? Kerja saraf, merusak saluran pencernaan. Kurang 5 menit. Nitrogen. Nanti ini dibaca sendiri aja karena kurang 5 menit. Saya nggak nutup waktunya. Langsung ke ini. Bagaimana mengolah limbah? Limbah itu nanti ada 3. Ada limbah organik, limbah anorganik, limbah B3. Apa limbah organik? Berasal dari makhluk hidup sehingga dapat diuraikan atau biodegradable. Apa contohnya? Daun. Di daun itu kalau masuk ke sungai atau ke tanah itu akan hancur. Di limbah ini kurang berbahaya, tapi kalau banyak ya tetap menimbulkan bau, menimbulkan penyakit itu nanti. Tetap harus ditangani. Ini caranya bagaimana habis ini? Limbah anorganik ini tidak dapat diuraikan. Apa contohnya? Plastik gitu ya, besi, kaca gitu. Limbah B3 apa? Berbahaya, beracun. B3 itu singkatan bahan berbahaya beracun. Misalnya bahan berbahaya itu apa? Mudah menyala, mudah meledak, korosif, menimbulkan apa? Korosi, menimbulkan kerusakan pada besi itu ya, karat. Iritatif, merusak kulit. Karsinogenik, menimbulkan kanker. Mutagenik, menimbulkan mutasi. Ini dibahas di kelas 3. Nah, ini maka caranya coba dilihat. Limbah organik yang terbaik diolah menjadi kompos. Limbah anorganik yang terbaik didaur ulang, dijadikan alat baru. Limbah berbahaya dikemas, ditempatkan di tempat khusus. Ini nggak boleh di apa-apakan ini ya, itu jauh dari pemukiman gitu. Nah, maka ada istilah-istilah ini. Ini terakhir ya. Apa? Replace, menggunakan bahan alternatif, mengganti. Ini cara yang bagus. Misalnya dulu banyak orang untuk masak pakai kayu. Sekarang diganti yang lebih sehat pakai LPG. Itu namanya mengganti. Mobil dulu pakai bensin, nanti di Amerika sudah sekarang ya pakai listrik gitu ya. Itu namanya replace, mengganti. Listrik dulu pakai air, airnya sulit, sekarang pakai angin. Ada listrik pakai ngejer angin ya. Itu namanya replace. Reuse, memanfaatkan lagi barang bekas. Jadi misalnya kursi plastik apa, kita rubah lagi. Bungkusnya apa, kita manfaatkan lagi. Itu namanya reuse, menggunakan lagi. Reduce, mengurangi atau menghemat. Jadi menghemat listrik, lampu-lampu jangan dinyalakan semua, itu namanya menghemat. Recycling, mendaur ulang. Ada kertas itu dihancurkan, dijadikan bubuk lagi, nanti namanya bubur kertas. Setelah itu dijadikan peralatan, itu namanya recycling. Oke, pas ini waktunya ya. Nah, sampai di sini tentang lingkungan kita sudah selesai. Mudah-mudahan bisa diterima dan diingat-ingat bahwa kita berilmu itu bukanlah untuk ulangan atau untuk hafalan ya. Bukan itu dok, ya harus digunakan untuk kehidupan gitu ya.
Misalnya bagaimana ngolah limbah. Kalau sudah tahu seperti ini, ya kita harus melopori, nggak membuang sampah seenaknya, tidak membuang bahan bakar, tidak ada keperluannya jalan-jalan, menghabiskan bensin, kan gitu. Jadi kita praktekkan ya, tidak memotongi daun, tidak menebang pohon-pohon kalau memang tidak perlu kan gitu ya. Jadi itu isinya, pesan moralnya. Maka Imam Ghazali itu pernah jalan ya di penutup pelajaran. Kemudian Imam Ghazali itu menginjak rumput. Ternyata Imam Ghazali itu menangis, bersujud, habis itu puasa 3 hari. Karena merasa bersalah, rumputnya jadi mati keinjak. Padahal kalau tahu tadi saya bisa menghindari itu. Karena diinjak nggak ada gunanya, mati. Kecuali kalau rumputnya dicabut, rumput itu untuk sayur, lain lagi. Jadi itu contoh ketinggian akhlak dari Imam Ghazali. Jadi mudah-mudahan kita bisa niru seperti itu. Kita menjadi manusia yang bisa ngelola alam ini, dinamakan khalifah fil ardi. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.